Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan dengan NIM terakhir 046 ingin mempresentasikan sebuah materi perencana perjalanan alam terbuka. Ahmad, saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Abstrak. Penelitian ini berjudul Perencanaan Perjalanan Alam Terbuka, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini mengkaji mengenai apa-apa saja yang harus disiapkan ketika kita melakukan perjalanan alam terbuka. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi cuaca di sana agar nantinya perjalanan alam terbuka kita akan berjalan dengan lancar sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya angin kencang atau terjadinya badai, suhu yang terlalu panas sehingga akan menimbulkan atau akan mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Dan masih banyak lagi kemungkinan buruk yang harus dipertimbangkan demi keselamatan bersama atau kenyamanan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi persiapan apa saja yang wajib disiapkan dan diketahui oleh para mahasiswa ataupun masyarakat lainnya apabila ingin melakukan perjalanan alam terbuka di suatu daerah yang sudah menjadi target lokasi hasil kesepakatan, baik untuk diri sendiri ataupun sekelompok orang atau sebuah forum. Pendahuluan. Dalam melakukan perjalanan ke alam terbuka, kita harus memiliki persiapan dan penyusunan secara matang. Dalam kalangan petualang ada rumusnya yang sering digunakan, yaitu 4H 4W plus 1H yang kepanjangannya adalah where atau di mana. Untuk melaksanakan suatu perjalanan di alam terbuka, kita harus mengetahui tempat yang akan kita kunjungi atau di mana tempat yang akan kita gunakan seperti gunung, pantai, ataukah tempat wisata lainnya. Siapa? Apabila kita ingin melakukan perjalanan ke alam terbuka, kita harus mengetahui siapa yang akan turut serta dalam perjalanan tersebut. Apakah kita akan melakukan perjalanan tersebut sendiri atau dengan sekelompok? Contoh, satu kelompok 20 orang terdiri dari 12 anggota penuh atau panitia serta 5 orang anggota muda atau peserta. Why? Mengapa? Dalam melakukan suatu perjalanan, kita harus mengetahui dasar kita melakukan perjalanan tersebut. Dan ini adalah pertanyaan yang cukup panjang jawabannya dan bisa bermacam-macam. Contoh, untuk melaksanakan pendidikan atau diklatsar, rekreasi, ataukah keperluan spiritual dan lain sebagainya. Berikutnya itu when, kapan. Setelah kita mengetahui alasan kita melakukan perjalanan tersebut, sekarang kita harus menentukan waktu pelaksanaan dan berapa lama kegiatan itu berlangsung. Contohnya 19 Juli 2013 sampai dengan 23 Juli 2013. How, bagaimana. Setelah kita mengetahui di mana, siapa, mengapa, dan kapan, sekarang kita akan bahas bagaimana yang merupakan suatu pembahasan yang lebih komprehensif dari jawaban pertanyaan di atas. Ulasannya adalah sebagai berikut. A. Bagaimana kondisi tempatnya. B. Bagaimana cuaca di sana. C. Bagaimana perizinannya. D. Bagaimana mendapatkan air. E. Bagaimana pengaturan tugas dan settingan acara apabila kita melakukannya secara berkelompok. Dan yang terakhir F. Dan masih banyak bagaimana. Dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul, itulah kita dapat menyusun rencana yang di dalamnya mencakup rincian A. Pemilihan medan dengan memperhitungkan lokasi camp, pembagian waktu, dan lain sebagainya. B. Pengurusan perizinan. C. Pembagian tugas panitia. D. Persiapan kebutuhan acara. E. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah memiliki gambaran kalkulus biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada dua faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya perjalanan alam terbuka, yakni faktor pertama, sifat inter atau sifat dari dalam, artinya datang dari pelaku perjalanan itu sendiri. Dan jika faktor internal ini tidak disiapkan dengan baik, maka pelakunya berjalan terancam oleh bahaya subjek atau subjective danger. Persiapan yang kurang akan mendatangkan bahaya bagi pelaku perjalanan itu sendiri. Faktor kedua, sifat eksternal, artinya datang dari luar pelaku perjalanan itu sendiri. Bahaya yang mengancam dari luar ini didating dari objek perjalanan yang akan dihadapi, sehingga secara teknis disebut sebagai bahaya objective danger. Contohnya hujan, badai, kabut, dinginnya cuaca, hutan lebat, dan sebagainya. Meskipun tidak semudah perhitungan faktor intern, namun faktor ekstern ini masih bisa diperhitungkan. Metode satu jenis penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari salah satu informan sesuai skrip wawancara yang telah disusun oleh peneliti dan akan dianalisis sesuai konsep teori yang menjadi standar ketetapan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data yang menjadi objek analisis adalah data wawancara yang dilakukan peneliti mengenai perencanaan perjalanan alam terbuka. Menurut Sugiono 2007, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Subjek penelitian. Narasumber penelitian adalah seorang yang telah ahli terhadap perencanaan perjalanan alam terbuka. Narasumber tersebut bernama Bolang atau senior Bolang. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Tintang, Kota Parepare. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan melakukan wawancara kepada salah satu orang yang telah ahli dalam bidang tersebut. Wawancara dilakukan untuk menilai, mengetahui serta melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dari narasumber data yang tepat. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai satu orang informan. Hasil berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan mengenai persiapan apa saja yang wajib diketahui dan dibawa ketika ingin melakukan perjalanan alam terbuka. Selain itu, pemahaman lainnya pula yang sudah diharuskan kita memiliki atau ketahui agar terhindar dari kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan. Pemahaman terkait perencanaan perjalanan alam terbuka. Salah satu prinsip dasar persiapan perjalanan alam terbuka yang dimana di dalamnya ini menyangkut seluruh persiapan para petualang yang melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya pemilihan lokasi, pengenalan medan, dan persiapan perlengkapan camping lainnya. Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebelum melakukan perjalanan alam terbuka, hal utama yang diketahui yakni pemilihan lokasi dan pengenalan medan. Poin penting dalam persiapan perjalanan alam terbuka. Pengumpulan data. Jelas, kita harus mengenal suatu daerahnya, potensi bahayanya, adat istiadat di dalamnya, terus masalah persiapannya. Ada pasti sudah tahu, alangkah bagusnya kalau menyiapkan P3K karena itu lebih utama jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan perjalanan alam terbuka,
harus melihat atau mengetahui apa-apa saja terkait lokasi yang akan kita kunjungi, baik itu cuaca maupun adat istiadatnya. Pentingnya pencatatan peralatan yang ingin dibawa. Peralatan yang ingin dibawa tidak boleh dianggap sepele, harus di list. Karena mengapa? Karena dengan adanya list, berarti catatan perjalanan kita bisa lengkap dan apa yang kita rencanakan bisa terwujud. Beda kalau disepelekan, jangan sampai kita sudah merasa bawa camp dan ternyata kompor kelupaan atau tenda, bisa mati konyol loh. Begitu jadi pintar-pintarlah tambahnya. Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan terkait peralatan apa saja yang ingin dibawa itu tidak boleh dianggap sepele, karena hal tersebut akan berdampak pada diri kita sendiri sehingga akan menghancurkan nilai dari camp yang kita jalani, itu akan merasa kurang. Pembahasan rencana perjalanan. Rencana perjalanan. Dalam penyusunan rencana perjalanan harus diperhatikan beberapa hal penting, yakni tempat tujuan, mencari informasi tentang tujuan perjalanan merupakan tahap paling awal sebelum melakukan sebuah perjalanan. Informasi ini kita dapat melalui literatur media massa, baik itu dari buku, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Penduduk setempat dan orang yang pernah melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Adapun informasi yang perlu diketahui didapatkan adalah keadaan medan, struktur geologi atau kontur medan, serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul, misalnya air, gas racun, dan lain-lain. Jalur-jalur yang ada dan mempertimbangkan jalur mana yang akan ditempuh, keadaan flora dan fauna yang ada di tempat tersebut. Waktu perjalanan. Mengetahui waktu perjalanan sangatlah penting, karena ini digunakan untuk mempersiapkan makanan yang akan kita bawa nantinya dalam melakukan perjalanan tersebut. Dan yang telah diperhatikan lagi adalah keadaan musim dan cuaca yang pada saat itu, karena akan mempengaruhi waktu perjalanan nantinya. Peserta perjalanan. Selain memilih dan mengetahui anggota atau peserta dalam perjalanan, yang perlu diperhatikan juga adalah pembagian kerja tim ketika dalam perjalanan nantinya. Karena kerjasama yang baik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu perjalanan. Persiapan perjalanan adalah beberapa hal yang perlu disiapkan dalam melakukan perjalanan ke alam terbuka, yakni mental dan fisik. Kondisi mental yang baik mutlak diperlukan dalam sebuah perjalanan, karena dengan memiliki mental yang baik, kita dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar, serta orang yang bermental baik tidak mudah tegang dan panik, sehingga tidak akan mengambil keputusan yang nekat atau dapat merugikan diri sendiri ataupun kelompok. Kondisi fisik harus sesuai dengan standar perjalanan yang dihadapi. Latihan fisik yang teratur adalah upaya yang paling tepat dalam rangka standarisasi sebuah perjalanan. Dan perlu diperhatikan juga adalah proses aklimatisasi, penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan. Karena seringkali sebuah perjalanan di alam terbuka akan berhadapan dengan suhu lingkungan yang ekstrim. Pengetahuan dan keterampilan. Setiap anggota tim harus menguasai pengetahuan dasar hidup di alam terbuka, antara lain navigasi, survival, tali temali, dan pertolongan pertama. Jika perjalanan yang dipilih adalah pendakian, maka harus dikuasai pengetahuan mountaineering. Administrasi atau persuratan yang diperlukan dalam perjalanan kegiatan alam terbuka antara lain surat pengantar dari lembaga terkait, misalnya surat tugas dari lembaga, kita disertai dengan persetujuan dari pihak kampus. Surat izin keluarga, surat izin kegiatan seperti kepolisian, kesbank, dan lain sebagainya, surat izin masuk kawasan dari pemerintah setempat. Peralatan. Persiapan peralatan dan perlengkapan merupakan awal perjalanan itu sendiri. Perlengkapan kegiatan alam terbuka umumnya memang mahal, tetapi ini wajar karena perlengkapan itu adalah perlindungan keselamatan, seperti tenda, kompor bisa beberapa jenis,
bisa Therania, kompor kupu-kupu, bisa dibilang kompor portable, parafin itu seperti obat yang dibakar, kemudian apinya akan bertahan lama dan lain sebagainya. Keril atau tas yang berukuran besar yang dapat menampung beberapa alat, semua alat. SB atau sleeping bag yang dapat digunakan jika kita merasa kedinginan di malam hari. Raincoat yaitu pelapis tas atau anti air tas dan lain-lain. Sepatu juga perlu. Dan terakhir makanan. Dua unsur gizi merupakan sumber tenaga paling utama adalah hidrat, arang, dan zat lemak. Hidrat arang memegang peranan penting sebab jumlah tenaga yang dihasilkan pada waktu pembakaran tubuh per liter oksigen jauh lebih besar daripada jumlah tenaga yang dihasilkan dari pembakaran zat lemak. Pembakaran lemak menjadi kalori yang berjalan lambat sehingga ada baiknya memakan yang mengandung banyak lemak pada pagi hari agar menghasilkan kalori ketika dibutuhkan di siang hari. Karbohidrat dapat diperoleh antara lain dari beras, susu, gula-gula, coklat, dan lain sebagainya. Adapun protein untuk pendaki gunung sebaiknya tidak disuguhkan dalam kadar yang tinggi. Protein yang berlebihan menyebabkan amonia dan asam amino banyak tertimbun di dalam darah sehingga cepat menimbulkan rasa lelah. Amonia dan asam amino yang berlebihan tadi menyebabkan banyak kencing sehingga cairan banyak yang hilang. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, kehilangan cairan pada sel-sel tubuh, dan kelejar panas atau heat exhaustion. Proses pembakaran protein oleh tubuh pun hanya memberikan energi kurang dari 10% yang kita butuhkan. Protein antara lain dihasilkan oleh daging, ikan, ayam, putih telur, dan lain sebagainya. Yang terakhir, packing. Kenyamanan membawa ransel atau keril juga tergantung pada pengepakan barang di dalamnya. Adapun beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pengepakan, yakni letakkan barang yang berat di bagian atas dan barang yang ringan di bagian bawah. Ini penting dilakukan agar berat seluruh beban jatuh di pundak, bukan di pinggang dan punggung. Bagilah berat itu secara merata di sebelah kiri dan kanan, jangan menyiksa salah satu bahu dengan berat yang tidak seimbang. Letakkan barang yang dibutuhkan dalam perjalanan di bagian atas dan kelompok barang-barang tersebut menurut fungsinya. Lalu letakkan bersama menurut tingkat kebutuhannya. Seperti jas hujan, mungkin dalam perjalanan ketika hujan, atau flashlight, atau bisa dan juga camilan jika ingin istirahat dan sambil ngemil. Manfaatkan ruangan dalam ransel atau keril yang ada seefektif mungkin. Bawalah barang yang memang penting dan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Jangan sampai membawa barang yang tidak dibutuhkan dan hanya menyiksa dalam perjalanan seperti boneka dan lain sebagainya. Anggaran biaya. Anggaran biaya harus dirincikan secara detail, maka diperlukan salah satu dari tim yang bisa mengatur keluarnya masuknya uang. Selain debit dan kredit, perlu dicantumkan juga dan tidak terduga serta jumlah saldo keuangan. Laporan perjalanan. Laporan perjalanan memuat semua hasil perjalanan yang telah dilakukan melalui dari persiapan sampai kembali, dan yang paling penting dari laporan perjalanan adalah evaluasi dari perjalanan tersebut sehingga kita dapat belajar dari kesalahan apabila kita akan melakukan perjalanan di waktu yang lain. Penutup. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, maka dapat diketahui bahwa persiapan atau perencanaan perjalanan alam terbuka sangatlah penting untuk diketahui, di mana hal tersebut akan berdampak dari perjalanan alam terbuka yang nantinya akan memberikan kenangan, baik itu kenangan manis ataupun pahit. Persiapan perjalanan alam terbuka bukan lagi suatu hal yang lumrah untuk dibahas, karena hal tersebut menentukan dan menjadi faktor utama tercapainya suatu perjalanan yang diinginkan demi kenyamanan yang diinginkan. Daftar pustaka Fahri Adha Saite, Persiapan Perjalanan Alam Terbuka, Universitas
Hasanuddin, Makassar. Demikianlah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikan materi dari saya. Mungkin ada kecepatan bicara atau yang tersendat-sendat. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.